Kita kini melanjutkan pelajaran kita tentang Musa dan semak yang terbakar yang kita temukan dalam Keluaran pasal ketiga. Dan aku akan melanjutkan sesi ini dengan membahas manifestasi kemuliaan Allah dalam Shekinah yang telah kita lihat secara singkat di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum melanjutkan, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang apa yang terjadi padaku saat aku adalah mahasiswa tingkat 2. Aku mengambil jurusan filsafat dan profesor filsafatku mengundangku untuk pergi ke Philadelphia untuk menghadiri suatu konferensi filsafat mengenai seorang filsuf Belanda yang bernama Herman de Ewer di Westminster Theological Seminary. Ini terjadi di masa lalu ketika para dosen orisinilnya yang keluar dari Princeton untuk memulai sekolah tersebut. Masih ada semuanya, reformasinya sudah mati, tapi Cornelius Van Til, John Murray, E.J. Young, Neil Stonehouse, dan bintang-bintang besar lainnya dari fakultas tersebut semuanya ada di konferensi itu. Dan ketika aku ke sana dan mendengarkan sesi pertama di pagi itu, seluruh sesi itu jauh melampaui pengertianku. Aku tidak tahu apa yang dibahas. Aku tidak mau begitu. Aku merasa sangat bodoh dan aku tidak mau membuka mulutku dan menunjukkan betapa bodohnya diriku yang sebenarnya. Jadi aku terus menutup mulutku. Lalu ada istirahat makan siang. Dan aku duduk di seberang profesor filsafat dari seminari itu. Dan aku sedang menghirup sup. Dan ia berkata kepadaku, "Anak muda, apakah kamu percaya Allah itu transenden atau iminen?" Aku secara harafiah menyemburkan sup itu dari mulutku, karena aku tidak tahu apa arti kata transenden. Dan aku tidak tahu apa arti kata iminen berkaitan dengan hal-hal tentang Allah. Jadi di sini ketidaktahuanku sepenuhnya terbuka di depan profesor yang penuh pengetahuan ini. Dan ia berbelas kasihan padaku dan ia mulai menjawab pertanyaan itu untukku. Ia berkata, "Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah ya." Apakah Allah transenden atau immanent? Ya, karena ia adalah baik transenden maupun immanent. Transendensinya mengacu kepada kenyataan di mana Allah ada di atas dan melampaui segala ciptaannya, mengacu kepada kemuliaannya yang ditinggikan dalam arti di mana ia lain atau berbeda dari segala sesuatu yang ia ciptakan. Namun di saat yang sama, Allah bukan hanya Allah yang sangat jauh yang ada di sekitar sebelah timur matahari dan sebelah barat bulan di luar persepsi kita, tetapi Allah juga membuat dirinya hadir bersama kita. Ia juga immanent atau dekat. Ia immanent dalam ciptaannya dengan karakteristik kemahahadirannya. Ia immanent secara historis melalui diri Kristus. Dan ia juga immanent melalui kunjungannya ke planet ini dalam sejarah penebusan. Dan kita melihat kombinasi transcendent dan immanent ini dalam semak yang terbakar. Karena kemuliaan api adalah manifestasi dari Allah yang transcendent, dari Sang Pencipta, yang biasanya tidak Anda temukan di semak-semak. Tapi di sini ia menyatakan dirinya dengan memanifestasikan kehadirannya di sini di dunia ini dengan mengunjungi Musa dalam perjumpaan di padang gurun ini. Nah, di sesi terakhir kita telah bicara tentang teofani. Dan aku ingin mendalami sedikit lagi tentang hal tersebut, melampaui kategori luas dari teofani menuju istilah lain yang kita sebut kristofani. Kristofani merujuk kepada manifestasi Kristus pre-inkarnasi, yaitu menangani pertanyaan apakah kita menemukan Kristus atau pribadi kedua dari Trinitas memanifestasikan dirinya dalam Perjanjian Lama. Dan ada beberapa perikop dalam Perjanjian Lama yang para sarjana Alkitab dan aku jelas percaya mengindikasikan kehadiran kristofani. Izinkan aku mundur sejenak
Kali ini ke Kejadian 14, di mana kita membaca tentang perjumpaan singkat yang terjadi antara Abraham dan pribadi yang misterius yang bernama Melkisedek ini. Kita baca di ayat 18 pasal 14, lalu Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, figur misterius ini sangat penting bagi penulis surat Ibrani di Perjanjian Baru. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukan saja Raja kita dari garis keturunan Daud, tetapi Ia kini masuk ke ruang Maha Kudus surgawi sebagai Imam Besar Agung kita. Jadi orang-orang mulai bertanya, bagaimana Ia bisa menjadi Raja dan juga Imam? Raja keturunan Daud harus datang dari suku Yehuda. Yesus benar datang dari suku Yehuda, tetapi para imam datang dari suku Lewi dan Harun. Jadi kita bicara tentang keimaman Lewi atau keimaman Harun. Dan karena Yesus tidak datang dari garis keturunan itu, pertanyaan-pertanyaan muncul tentang bagaimana Ia bisa secara sah disebut Imam Besar Agung bagi umatnya. Ya, sebagaimana Anda tahu, penulis surat Ibrani menjawab pertanyaan itu dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah imam yang bukan dari peraturan Lewi, bukan dari keimaman Harun, tapi seorang imam menurut peraturan Melkisedek. Mengacu kepada ayat yang baru saja aku bacakan untuk kamu. Melkisedek ini tidak punya orang tua, tidak ada silsilah, dan ini memunculkan pertanyaan, apakah ia benar adalah karakter historis yang berdarah daging? Atau ada sesuatu yang lain yang terjadi di sini? Namanya Melkisedek artinya Raja Zedeka kebenaran. Dan ia disebut Raja Salem, yang artinya damai. Jadi pribadi misterius ini dikenal dalam Perjanjian Lama sebagai Raja kebenaran dan sebagai Raja damai. Atribut-atribut yang Perjanjian Baru tentunya terapkan kepada Yesus. Abraham berjumpa dengan imam misterius dari Allah yang Maha Tinggi ini, dan ia memberi persepuluhan kepada Melkisedek dan menerima berkat dari Melkisedek. Jadi penulis Ibrani menarik banyak hal dari sini. Ia berkata, tunggu sebentar, yang lebih besar memberkati yang lebih kecil, dan yang lebih kecil memberi persepuluhan kepada yang lebih besar. Jadi dalam kategori Ibrani sangatlah jelas di sini bahwa Melkisedek lebih besar dari Abraham. Dalam kategori Ibrani, bapak lebih besar dari anak, dan anak lebih besar dari cucu, dan seterusnya demikian. Jadi seturut cara berpikir penulis Ibrani, ia berkata Lewi lebih kecil dari Abraham, lebih kecil dari Ishak, lebih kecil dari Yakub. Nah, jika Lewi lebih rendah dari Abraham dan Abraham lebih rendah dari Melkisedek, artinya apa? Sudah terkonfirmasi. Lewi lebih rendah dari Melkisedek. Jadi Melkisedek adalah keimaman yang lebih tinggi. Tapi kembali, ada orang yang berpikir bahwa apa yang terjadi di sini dalam penampakan aneh Melkisedek di Perjanjian Lama, bahwa ini adalah manifestasi preinkarnasi Kristus, pribadi kedua dari Trinitas. Lalu Anda baca di kitab Yosua, ada perjumpaan aneh lainnya yang terjadi. Ketika kita membaca Yosua 5, teks ini ayat 13, dan terjadilah ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya dan dilihatnya
seorang laki-laki, dan dalam terjemahan bahasa Inggrisku dituliskan seorang laki-laki. Yang diawali dengan huruf besar, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Maksudku, tiba-tiba di sini ada yang nampaknya seperti seorang pahlawan yang gagah yang muncul, yang Yosua tidak kenal. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia tidak memiliki intelijensi militer tentang seorang pahlawan seperti ini yang akan berperang untuk pihak musuh. Dan saat ia melihat pahlawan ini, ia berkata, "Siapa engkau? Kawankah engkau atau lawan?" Dan kamu melihat bahwa jawaban yang muncul, "Bukan." "Bukan? Tunggu sebentar, engkau harus ada di pihak kami atau mereka? Siapa engkau?" "Bukan. Aku bukan untuk salah satu dari kalian, melainkan sebagai komandan, sebagai panglima bala tentara Tuhan atau kapten dari Tuhan semesta alam. Sekarang aku telah datang. Aku dari Allah." Yosua. Apa yang Yosua lakukan? Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah, dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata pada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Instruksi yang sama yang telah diberikan kepada Musa di semak yang terbakar, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dan kita lihat ini sebagai Kristofani, pribadi kedua dari Trinitas, muncul dalam sejarah sebelum penaklukan tanah perjanjian. Atau mari kita lihat lebih jauh bersama-sama dalam kitab Daniel pasal 3. Ayat 19, "Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Mereka yang melemparkan ketiganya ke perapian. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Kristofani, aku percaya, pribadi kedua dari Trinitas, telah datang ke tengah-tengah api
bagi para hambanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan melindungi mereka dari segala bahaya. Dalam perjanjian lama, kemuliaan Shekinah dan api yang menyala yang memanifestasikan bukan saja Kristofani tetapi kembali kepada Teofani juga muncul di dalam episode perjalanan Elia ke surga. Ingatkah Anda? Ketika hambanya Elisa pergi bersamanya mohon 2 bagian dari roh yang ada bersama dengannya. Ia berkata, baik, akankah engkau ikut bersamaku jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu? Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Di akhir perjalanan mereka, lihatlah sebuah kereta berapi yang muncul di langit. Elisa melihatnya dan berkata pada Elia, Bapakku, Bapakku, kereta kuda Allah. Kembali, kereta berapi itu memanifestasikan kemuliaan ilahi. Ini adalah manifestasi lainnya dari Shekinah yang mengelilingi kehadiran Allah. Kembali, kereta kuda berapi adalah tahta Allah yang bergerak. Tahtanya tidak terlihat statis, terpaku dan berdiam di suatu pojok di langit. Tahtanya bisa pergi kemanapun ia ingin pergi. Dan kemanapun tahtanya pergi, kemuliaannya di sana. Dan kemuliaannya memancar dalam cahaya terang dan api ini. Satu kejadian terakhir dari hal itu. Pasal pertama kitab Yeskiel, salah satu pasal paling membingungkan di dalam Alkitab, di mana Yeskiel menceritakan penglihatannya akan Allah. Demikianlah terjadi pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Ayat 4, lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara. Angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di dalam tengah-tengah api kelihatan seperti swasa mengkilat. Karya angin badai yang sungguh menakjubkan. Roda-roda di dalam roda-roda dalam penglihatan Yeskiel. Lagi-lagi sebuah penglihatan akan tahta kereta kuda dari Allah itu yang dikelilingi dengan kemegahan kemuliaannya. Semak terbakar di mana Musa pertama kali melihat sekilas Shekinah bukanlah episode yang terakhir. Di sepanjang kitab Keluaran, Allah muncul lagi dan lagi. Saat ia memimpin bangsa Israel melewati padang gurun atau tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Kitab Keluaran berakhir setelah kemah suci dibangun dan diteguhkan sebelum kemah mulai dipakai untuk ibadah pertama. Kemuliaan Allah datang dan turun ke atas kemah suci. Jadi saat Shekinah ada di sana, Musa tahu bahwa Allah ada di sana. Dan itu saatnya bagi umat untuk menguduskan diri mereka untuk ibadah. Tapi ini pertanyaan yang aku ingin tanyakan pada Anda. Kita bicara tentang cahaya ini, terang yang cerah, berkilau, membutakan ini, yang begitu kuat. Skala cahaya begitu terang, yang membutakan orang dan membuat orang takut dan gentar menghampirinya. Pertanyaanku pada Anda adalah, apa yang menyebabkan cahaya ini? Kukatakan tadi bahwa kemuliaan Allah datang dari bagian dalam keberadaannya.
Shekinah adalah manifestasi luar dari bagian dalam keagungan Allah. Tapi dari mana cahaya ini datang? Apa yang memberikan warnanya? Kilauannya yang transenden dan mengagumkan, dari mana datangnya? Penulis Ibrani menjawab pertanyaan itu ketika berbicara tentang Kristus. Ia mendeskripsikan Kristus sebagai kemuliaannya yang paling terang. Kristus adalah manifestasi yang terlihat dari kemuliaan Allah yang kekal. Kristus dalam natur ilahinya adalah Shekinah itu. Ialah pribadi yang menyalakan terang itu, yang memberi api dan kobaran kepada kemuliaan Allah. Itu adalah hal yang luar biasa. Anda dapat memikirkan hal itu sepanjang hari-harimu dan tidak akan pernah mencapai dasar dari kedalamannya bahwa Kristus adalah kemuliaannya yang paling terang. Yang aku mau katakan, kesimpulan logisnya adalah jika tidak ada Kristus, jika tidak ada pribadi kedua Trinitas, maka hanya ada kegelapan dalam Allah. Satu hal terakhir, cepat saja. Sang filsuf Yahudi yang Hellenistik, Philo dari Alexandria, membuat suatu kaitan bukan dari sudut pandang kekristenan, tapi dari sudut pandang filsafat, antara konsep Yunani tentang ide logos. Logos adalah prinsip transenden yang memberikan keteraturan, arti, dan tujuan kepada alam semesta dalam filsafat Yunani. Philo mengaitkan konsep logos itu kepada Shekinah. Lalu Anda masuk ke Perjanjian Baru dan kitab Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Logos adalah keilahian Allah. Terang itu sendiri dari kemuliaannya.